telah ditampakkan oleh Allah di depan mata kita agar kita mau menganalisa, memahaminya, melihatnya, mendengarnya. Tetapi saya sendiri masih belum maksimal dalam melaksanakannya. Oleh sebab itu, melalui pertemuan malam hari ini, perkenankanlah saya yang bodoh, buta, dan tuli ini untuk sama-sama saling mengingatkan, khususnya kepada saudara-saudari kami, untuk berhati-hati dalam memahami siapa sebenarnya Habaib Alawi. Karena jika kita salah memahami, maka kita akan hancur sendiri. Baca, analisa, dan periksa dengan telinga kita sebaik-baiknya. Bahwa 99 tahun yang lalu, tadi dikatakan oleh Gus Rifki Zulkarnain, 100 tahun ya kurang lebih ya. Edaran doktrin ini disebarkan hampir 1 abad, sudah ditanamkan dalam memori Duriyah Alwi bin Ubaidillah yang ada di Indonesia ini. Kebanyakan kiai dan santri tidak memiliki ini. Saya sebenarnya nyimpannya itu yang bukan terjemahan bahasa Indonesia, yang bahasa Arabnya saja. Yang mana Al-Allamah Sayyid Alwi bin Thohir Al-Khaddad, ya pernah berkeliling ke Bogor, Singapura, Malaysia, termasuk Dewan Pendiri Robito Alawiyah, sudah pernah menyampaikan bahwa doktrin ini secara turun-temurun harus disampaikan kepada anak cucu Alwi bin Ubaidillah. Karena ini penting ya untuk menjaga marwah yang sudah tergabung dalam Robito Alawiyah. Ini hampir sama dengan doktrinnya Yahudi. Yahudi yang paling tinggi marganya itu Askenazi. Kalau dalam Ba'alawi itu Asegaf. Yahudi sendiri terbagi menjadi 3, ada yang ortodoks, primitif, tapi masih murni menjalankan agama ilahi. Ada yang fundamental, dan ada yang radikal. Hampir sama seperti yang ada dalam klan Habaib Ba'alawi. Persis diadopsi doktrin-doktrinnya seperti doktrin ini. Yahudi, Askenazi hampir sama seperti marga As-Sakof sebagai pelindung marga tertinggi. Lalu berikutnya Al-Atos, Al-Haddad, bin Syihab, dan seterusnya. Ini jika kita tidak memahami, maka kita tidak akan lama lagi ya akan menjadi bangsa yang kerdil seperti Palestina yang dijajah oleh Yahudi Askenazi, Yahudi Sperdik, dan lain sebagainya, karena gabungan dengan Perancis, Italia, orang-orang Jerman, orang-orang India, orang-orang Afrika yang masuk dalam satu negara yang bernama Israel Raya itu. Para yai yang saya hormati, para pemirsa sekalian, rahimakumullah, sumber dari doktrin ini adalah berasal dari majalah Robito, juz 8 jilid 1, bulan Maulud 1347 Hijriah. Yang mana yang pertama, berhimpunnya kaum Alawiyin merupakan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Ini doktrin. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, kalau memang Habaib Alawi itu mau taubat, islah diri dengan kita, bersama-sama menapaki hidup ini, saling berdampingan, maka cabutlah doktrin 30 ini. Yang pertama diantaranya adalah mau membaur dengan kami tanpa membedakan suku, ras, klan di antara kami. Karena dengan doktrin ini akan mengakar kuat sejak sebelum dilahirkan sampai setelah meninggalkan dunia ini. Mereka menanamkan chip
memori yang berisi Ahlul Bait Nabi, kamu nak cucu Nabi, kamu nak darah suci, kamu nak beda dengan manusia lainnya, nak kamu superior, padahal tidak terbukti. Hanya sekedar ilusi dan halusinasi. Berhimpunnya kaum Alawiyin merupakan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Oke, untuk percaya diri ya, nggak masalah sebenarnya. Tetapi jika kepercayaan diri mereka berlebihan, akhirnya mendekati ketakaburan. Itu yang dilarang oleh ajaran agama manapun dan etika budaya dimanapun. Yang kedua, seorang Alawi yang hakiki merupakan roh dalam keseluruhannya. Alawi bin Abdullah atau Ubaidullah bin Ahmad bin Isa, katanya nyandernya di situ. Itu merasa percaya diri, sah 100%, silsilahnya nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diulang berulang kali sampai generasi ke generasi yang akhirnya walaupun salah maka terlihat benar, terdengar benar, dan diyakini kebenarannya. Padahal kebanyakan ya 80% dari habaib Alawi itu pun sendiri tidak bisa memahami siapa sebenarnya leluhur mereka, hanya berdasarkan tutur tinular dari abahnya, mbahnya, buyut, canggah, wareng, deg-deg gantung siwurnya, dan seterusnya itu. Ada catatan-catatan dari leluhurnya. Jadi kalau kita vonis putus, mereka nggak paham. Putus di mana? Wong saya itu anaknya bapak saya anaknya mbah saya anak buyut saya, dan seterusnya. Berarti keluarga saya turun-temurun ini dituduh zina. Memutarbalikkan fakta. Yang ketiga ini lebih ekstrim lah. Jika seorang Alawi menentang para pendahulunya, maka ia kehilangan akhlak yang bagus dan perbuatan yang baik, alias nguri-uri torekoh Ba'alawi, bukan torekoh Alawiyin. Torekoh Ba'alawi. Nguri-uri manhaj atau metode dari segi akidah, syariah, dan sufiyahnya. Iman, Islam, dan ihsannya yang berbeda dengan Muslim pada umumnya, karena ini tidak menggambarkan satu gambaran keadilan dalam Islam. Kalau kita mau melihat fakta sekarang, ketika Khodimul Haramain Makkah wal Madinah melayani umat Islam dari seluruh dunia, tidak membedakan mana yang berkulit merah, sawo matang, hitam legam, kuning langsat, ataupun yang bule, kebiru-biruan matanya, tidak dibedakan, semuanya sama, tidak ada yang diunggulkan kecuali kepala negara yang boleh masuk ke dalam Ka'bah. Mungkin mukadimahnya seperti ini dulu, Gus. Bisa dilanjut nanti saya bareng semua. Monggo lanjut. Ini untuk kita kembali ke poin yang pertama, ya Ihya. Berhimpunnya kaum Alawiyin merupakan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Ini apa namanya? Kan poin ini baik-baik saja ya. Apakah ada sesuatu yang sesuatu yang tanda kutip berbahaya atau bagaimana gitu? Ya, kalau dilihat, dibaca sekilas tanpa difahami lebih dalam lagi, kelihatannya normal saja, Gus. Tapi ini dipahami dengan makna yang lebih dalam lagi, yaitu persatuan, ikatan sesama perantauan lah, ya, yang bisa berkumpul sudah mendapatkan tanah yang subur, makmur di Nusantara ini, lalu mendirikan suatu robitoh atau ikatan jamiyah, nahdiyah, kebangkitan yang menghimpun keseluruhan anggota-anggotanya. Ini merupakan rasa syukur dari mereka, dari Allah yang Maha Penyayang. Berarti tapi ini dengan monggo. Jadi syukurnya itu ada bukan keikhlasan 100% ya. Kasih sayang Allah yang Maha Penyayang itu khusus untuk mereka, bukan untuk lainnya.
Oh, iya. Percayaan diri yang dibangun secara berlebihan, ya, ini menyebabkan tafakuran atau angga-anggaan bahwa dengan adanya jamiah yang sudah besar ini, itu akibat dari usaha kita kaum Alawiyin yang sudah mendapatkan ridho Allah, restu dari Allah yang Maha Penyayang. Oke, begitu kemungkinan nanti bisa ditambah oleh Gus Fuad dan Yai Tamam barangkali mau merespon. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Kiai Nur Ihya. Jadi di dalam kalimat yang lembut ini sebenarnya mengandung makna tersirat bahwa kasih sayang Allah itu hanya dikhususkan kepada mereka, tidak kepada yang lain gitu. Monggo dilanjut. Ya. Yai Tamam, baik. Ada respon untuk poin pertama? Halo, kelihatannya terkait dengan doktrin-doktrin itu kelihatannya banyak. Apa sebaiknya nggak dibaca selesai semuanya, disampaikan semuanya dulu, Mas? Ini bahas satu-satu aja, Yai. Kalau kita membaca semua nanti kehabisan waktu untuk sekedar membaca nanti. Oh gitu. Karena kalau dibaca semua kan kita bisa menembak di antara yang relevan dari kesemuanya itu gitu. Ya, sementara kita satu-satu dulu ya. Karena memang kalau gitu. Ya, karena mungkin kalau memang 1 sampai 5 dulu gitu, nanti 6 kali gitu. Iya, bisa begitu. Karena memang ini saya sudah meneliti itu, ini satu kesatuan konstruksi memang itu untuk menanam pada wilayah intrapersonal, interpersonal di dalam internal community, kemudian community keluar begitu. Tapi kalau dibahas keseluruhan langsung, bukan dibahas keseluruhan langsung, dibaca keseluruhan langsung, nanti menurut saya itu kurang efektif, efisien. Tapi nanti di pertemuan berikutnya bisa kita pertimbangkan. Oke. Kebetulan saya ada kendala suara, Mas, karena kecil sekali suaranya yang masuk ke saya juga, Mas. Oh iya. Sehingga ini suara saya jelas. Ada yang nyampe apa? Apa suara saya jelas ini? Suara jelas, tapi kecil gitu loh, Mas. Atau saya ikut mendengarkan dulu saya. Monggo, silakan. Nanti kalau ada yang mau disampaikan langsung masuk ke sela-selanya gitu ya. Karena saya berharap bisa merespon di antara beberapa doktrin itu yang relevan dengan perspektif saya untuk memberikan kritikan kepada Habib Ba'alwi, Mas. Karena kalau penyampaian yang disampaikan tadi masih universal saya kira, hampir, tetapi memang ada yang paling krusial doktrinasi seorang Habib kepada putranya, kalau dia itu sebagai cucu Nabi itu aja, menurut saya itu doktrin yang sangat krusial. Mungkin dari yang menyampaikan dapat informasi dari ayahnya sebelumnya, itu sesuatu yang bisa dimaklumi karena tidak tahu. Tapi kalau sudah ada tes SKIMAT, ada hasil tes DNA, kajian filologi, mereka masih bertahan dengan sistem doktrinasi seperti itu sama halnya mengintisabkan seorang anak kepada selain bapaknya. Manintasaba ila ghairi abihi al jannatu haram, yang sudah sangat tegas, sehingga itu penting. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya tadi, belum ada alasan saya untuk marah pada Habib Ba'alwi, Mas. Karena itu sesuatu yang memang kemarin sudah diperdebatkan dan sudah banyak yang menembak hal itu, dan itu sudah secara fokus juga sudah ditembak oleh Kiai Nur Ihya selama ini di beberapa podcast beliau, dan juga Kiai Imaduddin Utsman, dan juga Kiai Fuad Pleret, dan beberapa sosial media kan sudah ramai itu, Mas.
Maksud saya ketika ada doktrinasi yang lain yang barangkali belum ramai di publik, saya bisa meramaikan dalam forum ini, Mas. Itu aja, Mas. Terima kasih. Dapat dipahami. Kembali ke Kiai Nur Ihya, ya itu tadi kalau kita baca sekilas 30 doktrin ini nampaknya memang apa ya, seperti tidak ada masalah begitu ya Ihya ya. Kelihatannya normal-normal saja. Tapi kalau didalami, diteliti lebih dalam lagi, nanti akan ketemu ternyata ini doktrinisasi yang tidak sesuai dengan asasi dalam hidup beragama kita ini. Yang ketiga itu lebih nemen daripada yang satu kedua. Poin ketiga, jika seorang Alawi menentang para pendahulunya, berarti misalkan pendahulunya sudah berwasiat bahwa kamu ini ahlul bait nak, dzurriyyat nak, cucu Nabi, darahmu suci nak, itu sudah menjadi wasiat dari orang tua, mbahnya, buyutnya, leluhurnya semua, ya maka harus ditaati, tidak boleh mengingkari, maka akan kehilangan akhlak yang bagus dan perbuatan yang baik. Ini doktrin, termasuk doktrin. Nomor 4, jika seorang Alawi meyakini bahwa kemuliaannya tidak berdiri atas dasar ketakwaan, berarti ia membenci kemuliaan. Nah, ini masih sedikit normal nih, menurut Romo Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji, masih belum terlalu menyimpang doktrin yang keempat ini. Jika seorang Alawi meyakini bahwa kemuliaannya tidak berdiri atas dasar ketakwaan. Jadi memang modal utamanya itu harus ketakwaan, tapi ketakwaan yang versi apa? Selalu sejak dulu ya, kaum Yahudi, Israel, baik yang terpecah menjadi beberapa golongan itu, ya mungkin kalau dalam catatan hadis Nabi itu 71-an ya, tapi ya sebenarnya kalau dihitung ya nggak sampai segitu sih. Itu kan nominal yang menunjukkan isyarat jumlah yang banyak itu 70 baik 72, 73, 74 atau dan seterusnya, itu 70 ke atas itu adalah nominal yang sempurna, yang banyak jumlahnya. Nah, di antara global golongan yang terpecah dalam lingkup keyakinan Yahudi itu yang ada 3 itu tadi. Yang pertama ya ortodoks, yang kedua fundamentalis ya, yang ketiga itu radikalis, yang lebih rasis dan fasis. Dan ini hampir ditiru oleh Habaib Alawi yang ada di Indonesia, rasis, fasis, dan ada yang radikalis, tapi ada yang ortodoks, ada yang murni, yang 1% itu. Dan ada yang fundamentalis itu ya kadang-kadang yang terlihat tergantung situasi dan kondisi. Jadi intinya harusnya memang takwa secara umum seperti ketakwaan yang kita pahami dan kita jalani selama ini. Tapi ketakwaan menurut mereka beda lagi. Takwa bisa berarti takiyah. Takiyah itu ya berkamuflase ya, memperlihatkan di luar seperti ini, di dalamnya beda lagi. Jadi ketakwaan versi Alawi kadang ada ketidaksamaan dengan ketakwaan versi kita ini. Nomor 5, jika seorang Alawi tidak kehilangan kemuliaan dirinya, maka dunia dan akhiratnya tidak akan menjadi baik. Jika seorang Alawi telah kehilangan kemuliaan dirinya, ini termasuk agak sedikit mulai naik tensi doktrinnya. Jika Alawi telah kehilangan kemuliaan, jadi harus merasa mulia terus, merasa agung, merasa dirinya lebih tinggi dari ras suku bangsa lainnya. Sama seperti doktrin Israel ketika berhadapan dengan orang-orang Palestina. Palestina itu sama seperti ya sosok hewan ya, dibunuh itu ya nggak apa-apa itu. Jadi membunuh orang-orang Palestina sebanyak-banyaknya itu malah justru dapat pahala. Itu yang ini yang radikalis ya, yang fasis gitu ya. Yang fasis itu seperti itu. Tapi yang ortodok menentang. Israel menginvasi Gaza itu menentang ortodok. Fundamentalis ya tengah-tengah. Nah, kemuliaan yang dibangun itu bukan kemuliaan secara kemanfaatan untuk seluruh umat manusia. Berguna untuk alam semesta raya rahmatan lil alamin. Tidak, tapi berbeda. Kemuliaan dirinya maka dunia dan akhirnya tidak akan menjadi baik. Nomor 6, bila darah Alawi bercampur dengan darah yang jauh dari ilmu dan kebaikan, maka ia akan menjadi benar-benar rusak. Lah ini loh. Yang keenam ini juga mulai. Jadi ada darah-darah itu. Darah-darah itu.
golongan darah suci, darah nabi, darah kotor seperti saya ini itu darah kotor kayak ini, bercampur aduk. Jadi menuduh orang-orang zina, orang selain golongan mereka itu anak zina. Kotoran omongannya juga kotor gitu. Seperti marah-marah ya tanpa dasar ilmiah, mengumpat ya, jorok ya, itu sudah terbiasa. Jadi bila darah Alawi bercampur dengan darah yang jauh dari ilmu ya. Jadi ini mereka darahnya kan paling suci, harus mencari ilmu versi mereka. Sebenarnya doktrin ini jika diterapkan di Indonesia, maka jika diikuti oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam ini akan ketinggalan zaman, tertinggal peradabannya. Karena menuntut ilmu versi mereka itu beda. Seperti menuntut ilmu yang dipahami oleh kelas menengah dalam hal pendidikan baik agama ataupun pendidikan keduniawian lainnya. Yang akhirnya hanya mengaji dan mengaji terus tanpa memikirkan masa depan dunianya. Maka ia akan menjadi benar-benar rusak. Yang ketujuh, jika saja kaum Alawiyin tidak berpegang teguh dengan pegangan kafa'ah, nah ini loh yang ditentang sejak dulu. Gegeran dengan Al-Irsyad itu gara-gara ini, sampai mendatangkan Syekh Ahmad As-Surkati itu, Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati dari Sudan itu. Ya ini, jika saja kaum Alawiyin tidak berpegang teguh dengan pegangan kafa'ah, ini katanya melestarikan. Oleh sebab itu, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani kan pernah menulis dalam kitabnya bahwa Alawi itu adalah min as-sohin nasab karena memang menjaga terus turun-temurun pernikahannya. Tapi kalau ditelusuri ya sebenarnya mereka datang ke sini kan nggak membawa istri, wanitanya dari kalangan pribumi Nusantara. Terus nanti jika ditelusuri lebih atas lagi sampai ke pongkolnya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga putri Rasulullah SAW, bukan dari jalur laki-laki. Tapi mereka kadang-kadang mengingkari itu. Wes pokoknya saya tetap harus kafa'ah. Ini yang kadang-kadang menyelisih Madhabul Arba'ah. Ya, tapi ya tidak mutlak sih. Memang ada benarnya, sedikit benarnya, tapi tidak seluruhnya. Yang ke-8, belum pernah saya melihat suatu kaum yang seperti Alawiyin. Nah, ya ini loh. Jadi saat dunia ini anna afdalun nas ahlul bait wa anna afdalu ahlul bait ahlu Alawi. Seperti yang tercantum dalam Bughyatul Mustarsyidin karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Karena memang mereka melihat manusia yang paling utama yaitu Alawiyin. Nah, Alawiyin ini siapa? Alwi bin Ubaidillah, bukan Alawiyin keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi tidak gimana pengaruh darah paman daripada ibu lebih kuat dari pengaruh darah ayah. Inilah rasis. Jadi kalau misalkan para pejuang nasab dan sejarah ini menyampaikan ke khalayak ummah itu dituduh kita ini yang rasis, fasis. Tapi sebenarnya mereka nggak mau delok gitu dewi, ngerayangi gitu dewi. Nomor 9, perdagangan yang lebih rugi dari perdagangan Abi Hobsan, ini kan istilah, adalah seorang Alawi yang menjual pendahulunya. Nah, sebenarnya ini harus dipahami. Oh, saya ini bapak saya loh, orang hebat. Padahal sebenarnya dilarang dan kaumnya dengan dunia. Dalam arti hanya mengandalkan man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh, itu sudah jadi pesan Rasulullah SAW. Tetapi mereka mengabaikannya, tetap mengandalkan leluhur saya yang paling hebat, Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam. Tidak ada yang menyamai Al-Faqihil Muqaddam kecuali derajat Nabi. Nah, ini kan termasuk besar-besarkan leluhur mereka, tetapi mereka tidak sesuai dengan kemampuan ya leluhurnya. Ini yang diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun itu. Nomor 10, kekayaan kaum Alawiyin di Jawa akan kembali menjadi kemiskinan yang parah dan bercerai-berai selama mereka tidak memelihara pagar agama dan akhlak. Dan tidak tumbuh tolong-menolong di antara kelompok mereka. Itu tolong-menolong dengan harta mereka itu antar sama kelompok mereka.
Kalau toh melebar ke luar kelompok mereka itu hanya jika menguntungkan golongannya saja. Jadi tidak murni ikhlas, mukhlishina lahuddin, ikhlasul amal, itu tidak. Tidak. Jadi kekayaan kaum Alawi di Jawa akan menjadi kemiskinan yang parah dan bercerai-berai selama mereka tidak memiliki pagar agama dan akhlak. Nah, memang agama dan akhlak itu sebagai pagar ya untuk melindungi harta-harta mereka dan tidak tumbuh tolong-menolong di antara kelompok mereka ini. Dan tidak tumbuh tolong-menolong di antara umat Islam Indonesia atau Nusantara harusnya itu. Tapi enggak di antara kelompok mereka. Memang Indonesia kan belum lahir ya, belum merdeka, 99 tahun yang lalu, ini baru 79 tahun, 20 tahun ya sebelum Indonesia merdeka. Saya tidak melihat seseorang yang lebih jauh dari kebaikan daripada seorang awal Alawi yang ke barat-baratan. Nah, ini misalkan semisal seorang rocker Ahmad Albar misalkan. Nah, ini di usia sepuhnya beliau mulai menyadari bahwa ternyata di dalam diri saya ada darah cucu Nabi kita. Akhirnya semuanya hampir sama kok itu, hampir sama. Walaupun di masa mudanya, remajanya itu netral, seakan-akan nggak penting nasab-nasab itu, tapi di usia tuanya ketika dapat angin segar bahwa itu kamu cucu Nabi, gitu, ya menikmati. Gitu. Semisal Ahmad Albar pas ada di bandara ketemu dengan Ahmad Doni, dicium tangannya, kamu itu duriah Nabi, kamu cucu Nabi ya. Oh, ya menurut cerita dari leluhur saya itu memang leluhur saya kelahiran Ngampel Surabaya, Albar itu. Akhirnya iya memang saya ini cucu Nabi, saya itu cucu Nabi, ada darah Nabi. Kalau gitu baru ngaku, dulunya kemana itu, kemana itu. Nah ini paling bahaya, Para Yai, Gus Rifki. Jika seorang Alawi bercampur dengan orang dusun, orang Badui lah, berarti orang dusun itu ya wis orang-orang Nusantara ini, sing keluduk-keluduk lah ya. Ia akan menjadi beku dan membatu, jadi dilarang berkumpul, baur dengan kita. Kalau toh mau itu terpaksa. Dan jika ia terlalu bercampur dengan orang-orang umum, maka ia akan menjadi terlalu longgar. Misalkan kumpul dengan orang-orang moderat yang berpaham teokrat, teknokrat, misalkan demokrat, misalkan ya, dia akan terlalu longgar. Mungkin orang dusun yang dimaksud itu yang bermuka celengan itu ya? Enggak, celengan Semar atau Bedong atau Petro atau Gareng. Ya bisa juga karena sudah kadung masuk dalam doktrin sejak masa kecilnya. Jadi orang yang mengatakan jadi Rifki yang ceramah seperti muka-muka celengan itu ternyata dari doktrinnya ini Kiai Nur Eka. Iya, poin 12 Kiai. Cocok ini. Iya. Cocok. Nggih, bisa juga. Nah inilah yang paling bahaya itu. Doktrin yang ditanamkan sejak sebelum lahir. Ketika 4 bulan roh dimasukkan ke dalam janin bayi, calon janinnya itu sudah didoktrin seperti ini, diomongi ketika masih dalam perut. Akhirnya terlahir ya akan menjadi ndoro. Dan ndoro harus dilayani juga seperti anak rojo. Padahal zamannya sudah beda. Jadi kalau kita melihat anak-anak kecil, Mbak Alawi, misal keluarga besar Nurul Mustafa Jakarta, kita megelno angel dielingno lah ini kan memang doktrin sejak kecilnya seperti itu. Jadi fasis ini termasuk hampir mendekati tingkat yang ketiga, yang radikalis. Kalau ortodok itu biasa, fundamental biasa, tapi ya mendekati radikalis, fasis, rasis ini. Kadang-kadang ini yang perlu difahami. Sebenarnya Robito Alawiyah itu harus mengedukasi anggotanya, generasi mudanya. Menyampaikan seperti ini nggak bisa dipakai. Hei, anak-anakku, nggak usah membeda-bedakan. Manusia itu tidak ada bedanya. La fadla li Arabiyyin wala ajamin, wala li abyadu ala aswada, wala li aswada ala abyadu, illa bittaqwa. Islam itu begitu universal dan sangat-sangat bijaksananya sehingga bisa diterima oleh semua kalangan ya gara-gara Rasulullah menyampaikannya tanpa embel-embel seperti yang poin 12 ini. Boleh bercampur dengan semuanya. Tidak membedakan
warna kulitnya, suku bangsanya, dari mana. Nah ini orang dusun ia akan menjadi beku dan membatu. Dan jika ia terlalu bercampur dengan orang-orang umum, maka ia akan menjadi terlalu longgar sehingga tidak dapat menjadi kokoh dengan kaumnya. Nah ini berbahaya ini. Ini menurut Kiai Haji Baitullah Tamamunji ini termasuk poin berbahaya ini. Poin berbahaya. Nanti akan. Iya. Nggih. Mohon maaf saya masuk dulu. Ini sinyal saya sangat tidak bisa diandalkan, sangat-sangat tidak bisa diandalkan. Jadi saya alihkan hostnya ke Gus Fuad ya. Saya sekedar mempresent dokumennya ya. Siap. Ya. Siap. Monggo dilanjut. Monggo dilanjut. Ya, monggo. Terus kalau Ribut ya? Monggo, ya. Nomor 13, jika seorang Alawi kehilangan keberagamaan, dia akan kembali seperti anjing yang buta. Jadi agama itu ya penting sih, tapi kadang-kadang dengan agama itu dijadikan sebagai sumber mata pencaharian untuk keduniawian, untuk ya ladang penipuan juga ya, mohon maaf nih, dengan berkedok agama, bertameng agama ini yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Oleh sebab itu kan saya sering menyampaikan seharusnya habib-habib muda itu belajar kursus ya, yang kuliah kan ya sesuai dengan keahliannya masing-masing ya. Jadi bekerja dengan sesuai keahliannya. Ya, jangan hanya dawir, ceramah saja, ya jangan. Kalau kiai-kiai itu ceramah kan karena panggilan jiwa. Dan mohon maaf, kalau kiai-kiai ceramah dapat uang saku ya untuk membangun pondoknya ya demi umat, dari umat kembali ke umat. Tapi kadang-kadang ada yang membisniskan agama demi kepentingan dunia, sehingga tidak mampu melihat fakta banyak kemiskinan, banyak kemerosotan moral di antara masyarakat atau umat kita. Jika seorang Alawi kehilangan keberagamaannya, maka akan kembali seperti anjing yang buta. Anjing buta ya menggonggong. Jadi oleh sebab itu harus benar-benar memegang teguh agamanya. Agama yang versi apa? Agama kadang-kadang kan kalau kita lihat sesuai dengan fakta, para habaib Ba'alawi itu torekohnya itu lebih ke torekoh Ba'alawi. Ala kitab Al-Manhajus Sawi, ala torikoti Ba'alawi. Tapi kadang-kadang ya keislamannya ketika dalam sufiyah ihsannya itu ya ke Qadiriyah katanya, Naksabandiyah katanya, Rifaiyah katanya, tapi prakteknya tidak. Prakteknya masih jauh dari kenyataannya. Jadi seperti anjing yang buta. Di antaranya kalau bisa ya yang memakai burqah, imamah, itu harusnya ya yang bagian-bagian penceramah saja lah, yang cukup ilmunya. Yang lainnya ya jangan, yang kecil-kecil sudah pakai pakaian seperti itu. Kan ini kadang-kadang membuat ketakaburan, kepercayaan diri yang berlebihan, ketafakhuran akhirnya. Nomor 14, bila seorang Alawi tenggelam dalam kemewahan, maka ia akan kehilangan kemuliaan. Tapi sekarang enggak. Bila seorang Alawi tenggelam dalam kemewahan, maka ia malah justru tidak kehilangan kemuliaan. Gara-gara apa? Dimuliakan oleh orang-orang pribumi. Saya kadang-kadang itu kalau melihat ya, sepak terjang di Bahar bin Sumed, marga Smith itu ya marga Yahudi. Itu mobilnya kok mewah-mewah ya. Hidupnya juga wah ya. Terus pengikutnya juga nyembah-nyembah ya. Kok bisa ya seperti itu? Ini karena memang simbiosis mutualis ya. Saling membutuhkan. Kalau ini ditiru oleh semua Alawi-Alawi muda, Ba'alawi muda, ya hancur sudah agama ini. Hancur sudah. Yang penting orang-orang muda di antara mereka itu cukup belajar ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, hipnotis itu. Cara menundukkan orang sudah cukup, nggak perlu belajar agama terlalu dalam. Karena apa? Inti dari
lisan ya yang bisa masuk ke dalam memori para jamaah itu ya cukup dilatih ya. Inna minal bayani la sikhron itu. Ada unsur sihirnya sehingga bisa menundukkan semua dengan janji-janji surga dengan dalih utama saya cucu Nabi yang mulia. Saya mempunyai syafaat. Jadi saya bisa menyafaati kalian. Tidak hanya datuk saya, tapi saya juga bisa mensyafaati kalian. Jika kalian tidak mengikuti saya, berarti saya tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan dikasih karomat, tidak akan selamat dunia sampai akhirat. Nah, ini. Padahal sebenarnya kalau memang mau mentaati doktrin yang ke-14 ini, bila seorang Alawi tenggelam dalam kemewahan, maka ia akan kehilangan kemuliaan. Tetapi sekarang enggak. Dengan kemewahan justru mereka tambah mulia, karena dimuliakan oleh juhala ya, mohon maaf oleh juhala di sekitarnya, di branding, di endorse demikian rupa. Terus nggak sempat berpikir cerdas, sehat, para pengikutnya, iya ya, kok ada ngaku cucu Nabi tapi omongannya kasar, saru, nggak ada sopan santunnya, gaya hidupnya seperti itu, tidak mengingat fakir, miskin, duafa yang lain. Padahal sejak dulu yang namanya Anbiya itu perilakunya adalah selalu membela orang-orang lemah dengan haliyahnya dan lisaniyahnya, perbuatan dan percakapannya itu sama gitu. Jadi 15 orang tidak melihat yang lebih hina dan lebih buruk selain daripada seorang Alawi yang bakhil. Nah, ini sebenarnya memang Pak Alawi itu mendoktrin untuk tidak medit, tidak bakhil ya, tidak mencirit istilahnya seperti itu, tetapi bukan untuk kalangan umum. Nah, ini nanti dijelaskan di poin-poin setelahnya. Sesungguhnya benih yang ditebarkan di tanah Alawiyin yang suci akan tumbuh berkembang dan akan muncul buahnya yang berlipat ganda. Nah, ini yang 16 ini juga berbahaya. Poin yang 16 ini juga sangat berbahaya. Yang ke-17, sesungguhnya pemikiran untuk menghimpun kaum Alawiyin telah digerakkan oleh waktu dan dikuatkan oleh kejadian-kejadian sehingga hampir menjadi suatu naluri. Ini doktrin-doktrin. Masuk terus ketika kosong memorinya dimasuki, diinstalkan aplikasinya, maka masuk jelek dan diyakini secara terus-menerus sampai keturunannya. 18, sesungguhnya puncak keinginan kita untuk saudara-saudara kita adalah agar mereka menjadi orang-orang Alawiyin yang hakiki. Nah, ini loh. Alawiyin ba'alawi atau Alawiyin alawiyah ala Ali karamallahu wajhah. Nah, ini nanti saya Pak Yai Muhammad Fuad Riyadi, Pak Yai Baidillah Tawamundi, saya sampai 19 saja poinnya, nanti setelah itu jenengan teruskan karena saya mau membela kawan saya melalui live di channel saya, Dr. Sugeng Sugiarto yang didolimi oleh atasannya. 19. Jika perasaan untuk membela kaum Alawiyin mengalir dalam tubuh seseorang dari kaum kita, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan kemuliaan dan keagungan. Jadi saling menolong, ta'awun alal birri wat taqwa versi mereka. Jadi saling memuji. Pokoknya jenengan teliti, kalau ada ceramah itu pasti yang dipuji adalah klannya mereka, golongannya mereka. Wah, Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, lalu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Soleh bin Al-Hamid Anggul misalnya. Pasti itu terus. Jarang memuji sahabat Nabi. Itu jarang. Tokoh-tokoh misalkan Imam Syafi'i. Kalau bisa Imam Syafi'i malah di bawah mereka. Imam Syafi'i itu kelasnya di bawah Al-Hafidh, Al-Muhaddis, Habib Abdullah bin Faqih. Mungkin demikian para yai, para pemirsa sekalian di channel Gus Fuad channel. Saya amit undur diri untuk hijrah di dari channel ini ya ke channel kami untuk membahas membela kawan kami Dr. Sugeng Sugiarto. Mungkin untuk penjabarannya secara luas kami aturkan kepada beliaunya, dosen filsafat UIN Wali Songo Semarang. Sebelum
Sebelum penjenengan hijrah, ini mohon mohon konfirmasi aja. Jadi 30 poin yang terkait dengan doktrin ini Ba'alwi ini, Habib Ba'alwi. Ini mohon mohon konfirmasi dan mohon koreksinya ini. Saya membacanya itu sejak poin pertama itu sudah menggambarkan bagaimana perilaku Yahudi sejak zaman dulu itu secara tersirat tertulis di situ. Jadi Tuhan itu bagi Yahudi zaman dulu kan Tuhannya Yahudi, Tuhannya Bani Israel, tanahnya Bani Israel, manusia itu hanyalah Yahudi, yang lain itu hewan, dan kemudian doktrin turunan, jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, itu semuanya itu dijiwai oleh doktrin pertama itu dengan berbagai macam varian dan kamuflasenya, tetapi intinya itu tidak ada manusia selain mereka, tidak ada kemuliaan selain milik golongan mereka. Tuhan itu yang memiliki hanya mereka, bukan yang lain. Kemudian Rasulullah itu juga hanya milik mereka, bukan milik yang lain. Jadi semua yang mau mengakses Tuhan, semua yang mau akses Rasulullah, itu mau tidak mau menurut mereka harus dan hanya melalui mereka. Ngeten nggih, anu Kiai? Nggih, memang ada korelasinya 90% ke situ nggih, Romo Kiai Muhammad Fuadriyadi. Memang hampir sama seperti tokoh-tokoh dalam agama Yahudi ketika dikasih oleh Allah Ta'ala kitab suci, Taurat, malah justru setelah 150 tahun meninggalnya Nabi Isa alaihissalam malah menggunakan kitab Talmudnya itu. Sama dengan ketika dikasih oleh Al-Quran hadis yang jelas, jelas, tapi justru malah ngarang-ngarang kitab sendiri. Kitab-kitab khurafat, Al-Jawharus Syafaf, Al-Ghuror, ya, Syarful Ainiyah, Al-Masra'ur Rawi, An-Nahrul Maurud, Fathur Rahimir Rahman, dan selain sebagainya. Jadi seakan-akan ada kemiripan. Selain yuharrifunal kalima amma waldihi, juga membuang kitab suci itu di belakangnya, ditinggalkan, hanya menggunakan doktrin-doktrin dari leluhur-leluhur mereka. Hampir sama seperti 90% yang Romo Yai sampaikan itu benar, sesuai dengan doktrin yang sampai poin ke-19 yang saya bacakan tadi. Romo Yai bisa dijabarkan lagi oleh beliau yang lebih panas ini. Selain di atas saya ini Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamuji ini lebih keras ini. Saya amit undur diri, akan dilanjutkan kembali oleh beliau Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamuji. Mohon maaf jika ada keterangan kami yang masih kurang luas, mohon diperluas lagi pemahamannya seperti yang dipahami oleh beliaunya Kiai Haji Ubaidillah. Monggo saya undur diri. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng kepanggih malih Kiai. Halo, Kiai Fuad. Halo, Kiai Fuad. Halo. Halo, Kiai Fuad. Rupanya sinyal mungkin karena cuaca yang kurang bagus. Nggih. Monggo kita, Mam. Gitu. Baik, makasih Kiai Fuad. Senang sekali bisa berjumpa Kiai Fuad meski di ruang metafisika. Baik. Saya agak semangat memang kalau ketemu Kiai Fuad ini. Terprovokasi. Terprovokasi. Inspirator pertama. Baik, ada beberapa catatan yang ingin saya respon dari yang disampaikan oleh Kiai Nur Yahya tadi.
Ini yang pertama, saya ingin merespon catatan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan beberapa kegundahan pikiran saya terkait dengan respon-respon yang disampaikan oleh Buya Yahya kepada publik. Mohon maaf saya nunut di forum ini nanti Kiai Fuad. Karena ini juga menjadi keberlanjutan dari ketidakpedulian Buya Yahya dalam konteks dakwah yang betul-betul li'izil Islam wal muslimin. Itu yang kedua, tapi saya ingin menyampaikan yang pertama dulu. Ada hal yang memang simpulan saya itu benar-benar rasis. Yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya tadi terkait dengan Pak Alwi, saya mengambil simpulan pendek untuk mengawali pemaparan saya bahwa itu bukti bahwa Pak Alwi itu memang benar-benar rasis. Sehingga kalau ceramah-ceramah Hanif Alatos mencoba menyinggung bahwa yang masuk dalam diskursus kenasaban ini adalah kelompok-kelompok rasis, itu mereka yang rasis. Putra-putra Nusantara bicara nasab ini kan baru saja. Setelah dipantek oleh Kiai Fuad, diawali oleh Kiai Fuad. Sebelum Kiai Fuad melakukan live di sosial media, itu jarang masyarakat Nusantara ini berdiskusi tentang kenasaban. Nah, jauh sebelumnya itu yang lama bergembira ria, menari-nari di atas kenasaban, itu justru Pak Alwi. Bahkan orang-orang Jawa itu sangat tidak concern terkait dengan catat-pencatat nasab itu. Di Pak Alwi malah jadi gedung megah yang di sana fokus utamanya adalah pencatatan nasab. Nah, dan itu sebenarnya kalau dalam konteks tidak bermasalah dengan komunitas lain di luar kenasaban mereka atau di luar Pak Alwi, sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau kemudian kenasaban mereka itu mereka glorifikasi secara internal melalui proses interpolasi, pencakokan secara internal, kemudian dipublish. Ini menjadi masalah. Sudah melalui rasisme, sudah menjadi aliran, gerakan. Kalau saya bersama keluarga saya mengurutkan saudara, siapa paman, siapa Pak D, siapa mbah, siapa keponakan, itu hal yang wajar. Sebagaimana Kiai Fuad kalau menyampaikan hal yang sama antar keluarga, hal yang wajar. Hal yang sama juga kalau memang Pak Alwi berbicara tentang kenasaban untuk kepentingan silatul arham untuk kelompok mereka, itu juga wajar, tidak apa-apa. Tapi yang menjadi persoalan besar yang selama ini betul-betul real di lapangan, mereka itu memamerkan nasabnya secara publik. Apalagi kenasaban itu mereka sebut sampai kepada Rasulullah. Yang paling ekstrim, dengan kenasaban itu mereka memamerkan buku nasab. Seolah-olah ada pihak lain yang iri, ingin punya nasab seperti dia. Kalau pengen punya nasab mengaku sebagai cucu Nabi, ya tunjukkan buku sertifikatnya seperti ini loh, yang asli. Nah, yang lainnya berarti kan palsu. Ini kan sebenarnya sedang mengejek orang yang nggak punya buku nasab sebenarnya. Ini sudah masuk dalam wilayah isme, gerakan. Jadi tampilan sertifikat yang dikeluarkan oleh Robitoh itu bisa menjadi alat untuk ke ruang publik secara glorifikasi, itu sudah menjadi bentuk isme, aliran, itu rasisme.
Jadi ketika kita bicara tentang ras itu manusiawi, wajar. Tapi kalau sudah rasisme itu menjadi sesuatu yang tidak wajar. Mengapa Ba'alwi tidak wajar? Karena sudah rasisme, sudah menjadi isme, sudah menjadi mazhab. Sampai menciptakan muhibbin, itu juga rasisme sebenarnya. Menciptakan pengikut yang mengikuti, yang mencintai Habib disebut muhibbin, bahkan tidak ada bahkan muhibbin itu tidak lain seorang wali. Ini kan rasisme sebenarnya. Sehingga orang-orang yang nggak masuk dalam kategori muhibbin itu bukan wali. Atau ada orang yang mencoba mengaku menggunakan istilah Zuriyah Wali Songo atau Trah Wali Songo atau Darah Wali Songo, terus mereka agaki, mereka pameri dengan keaslian catatan buku dari Robito, itu sebenarnya kan sudah memancing emosi, seolah-olah yang lain itu tidak berguna, tidak bermanfaat dan tidak pantas untuk menampakkan sebagai cucu Nabi. Jadi sebenarnya yang sudah bicara nasab, merendahkan nasab orang lain itu mereka. Jadi masyarakat Jawa ini dididik oleh Ba'alwi untuk tidak percaya kepada kenasaban orang lain. Karena orang Jawa itu tidak pernah curiga terhadap nasab orang lain. Para kiai kita itu semuanya husnudzon terhadap nasab Ba'alwi, tidak curiga sama sekali. Tapi Ba'alwi yang mendidik putra-putra atau generasi para ulama Nusantara agar juga berbicara nasab. Sehingga Habib-Habib itu kalau mereka punya tamu, banyak kok dari tokoh-tokoh Habaib itu mendidik paling tidak orang itu tidak kalau ingin mengaku nasab keturunan Nabi atau mereka yang bukan nasab Nabi dengan konsekuensi dan lain sebagainya yang mereka sampaikan, itu kan sebenarnya bentuk isme-isme yang ingin mematahkan komunitas yang di luar kenasabannya, di luar klannya, dan untuk mengunggulkan klannya. Itu. Jadi sudah mereka mulai itu, sudah mereka mulai. Dan masyarakat Nusantara ini mulai sadar betul untuk merespon arogansi kenasaban, ras yang mereka ismekan menjadi rasisme, yang membentuk kesadaran awal itu kan meskipun melalui dialog-dialog kecil tapi sangat bermanfaat luas itu kan Kiai Fuad untuk mengawali itu. Dan kemudian di situ saya membaca Said Zulfikar, itu luar biasa Said Zulfikar itu di mata saya. Dan baru kemudian muncul tesis Kiai Imad, Dr. Sugeng, Prof. Manakhim Ali, itu kan bermula dari sistem ras di Ba'alwi yang diismekan, diglorifikasi secara publik, sehingga memancing emosi masyarakat, bahkan menghina Wali Songo nggak punya keturunan, puncaknya kan di sana. Itu. Lah, seolah-olah juga, bukan seolah-olah, dan mereka menegaskan bentuk rasisme, temanya memang rasisme ini, rasisme Ba'alwi temanya. Rasisme Ba'alwi, selain yang pertama tadi, dari analisis saya dari yang disampaikan oleh Kiai Nur Yahya, yang kedua, bukti rasisme Ba'alwi itu adalah mereka itu mengatakan pernikahan itu harus sesama Ba'alwi. Kalau dengan orang Jawa, bahkan telah mereka publikasikan tanpa teguran dari Robito, ada Habib yang mengatakan nikah Syarifah atau Habibah, nikah dengan laki-laki Nusantara lah istilahnya itu, yang untuk memudahkan pemahaman, itu lebih baik zina atau harus kalau ingin memurnikan kembali keberadaannya harus mengembalikan keperawanannya misalnya. Ini kan bukti kalau mereka itu rasisme, merendahkan ras yang lain. Masing-masing orang punya sistem ras, tapi kalau kemudian merendahkan yang lain itu kan baru rasisme. Ras itu enggak apa-apa,
bicara tentang ras, tapi kalau sudah rasisme itu menjadi sesuatu yang sebenarnya sudah bertentangan dengan keanekaragaman, keberagaman di negara Pancasila ini. Tetapi menarik menurut saya, pernikahan yang mereka jaga harus antar mereka sendiri, tapi akhirnya kan ibarat pagar itu makan tanaman. Akhirnya haplogrup mereka tetap G, sehingga tidak bercampur ke yang lain. Jadi mungkin itu sudah cara Allah untuk mengingatkan pada orang-orang yang sombong dengan komunitas yang lain, akhirnya bukan hanya orang Jawa yang mengidentifikasi mereka, tapi dunia mengidentifikasi mereka melalui haplogrup G itu. Coba kalau pakai sistem Wali Songo, mungkin sistem darah itu bisa bercampur baur kan lebih enak. Manusia ini memang disuruh bercampur baur tanpa harus memakai sistem ras dalam pernikahan, itu lebih syiar. Dan sistem ras dalam pernikahan itu ditentang oleh Nabi, betul. Sehingga sistem kafa'ah itu banyak disalahpahami oleh Ba'alwi menurut saya, Kiai Fuad. Mengapa? Karena tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wali jamaliha wali nasabiha itu sebenarnya bukan hukum. Itu adalah kecerdasan, ketajaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW membaca sebuah fenomena. Umumnya orang menikah itu didasarkan pada kecantikannya, kepada hartanya, kepada nasabnya. Tapi ini umumnya, bukan sebuah keputusan hukum yang harus dilakukan. Nah, keputusan hukumnya justru fatfar bidzatiddin taribat yadak. Keputusan hukum kafa'ah itu sebenarnya terletak pada agama. Jadi 3 hal yang disebut dalam hadis Nabi itu sebenarnya pernyataan Nabi membaca fenomena umum. Jadi Nabi itu lebih menekankan kepada agama. Tetapi oleh banyak pihak, lebih-lebih Habib Ba'alwi di sini mengartikan kafa'ah itu ya dengan kategori dari komunitas Ba'alwi. Atau yang kedua yang kita baca secara empiris di lapangan, kalau non Ba'alwi asal kaya mereka rata-rata mau. Asal kaya rata-rata mau. Atau nasab. Tetapi mereka memang kalau masalah kenasaban lebih memilih menikah dengan orang yang di luar kiai. Kalau nasabnya kiai malah nggak mau mereka. Karena jujur saja komunitas kiai itu menjadi pesaing habaib. Habaib merasa kiai atau Dzurrah Wali Songo itu pesaing mereka dari awal. Sehingga mereka punya strategi Belanda mengakui Wali Songo tapi tidak mengakui dzurriyahnya. Dan dzurriyahnya itu seperti mereka cabik biar tidak memiliki cantolan moyangnya dari Wali Songo. Terus mereka akui, sangat tidak malu itu mereka itu mengakui Wali Songo sebagai leluhur mereka, karena Wali Songo memiliki kemuliaan yang luar biasa di tanah Jawa, tapi tidak mengakui dzurriyahnya. Itu strategi mengunggulkan ismenya dan melemahkan, mengunggulkan rasismenya dan melemahkan ras-ras yang lain. Itu salah satu strategi licik menurut saya untuk memenangkan rasisme mereka, gerakan ras mereka. Bahkan bila perlu kalau ada orang-orang Jawa yang memiliki ketokohan, mereka tidak segan-segan memba'alwikan seperti Jenderal Sudirman, Imam Bonjol dan lain sebagainya. Itu sebenarnya langkah strategi untuk membangun rasisme sebenarnya. Ras yang digerakkan dengan menjadi isma ala Ba'alwi di sana. Kemudian sistem tolong-menolong yang dibangun antar mereka sebenarnya itu masih hal yang wajar. Tetapi tidak wajar ketika kemudian
harus menafikan yang lain, atau habis manis sepah dibuang, atau bahagia di atas penderitaan orang lain. Bahagia untuk komunitasnya di atas penderitaan masyarakat Nusantara, ini kan enggak bagus. Sehingga semua yang dari Pak Alwi itu mereka glorifikasi, mereka kuatkan, dan orang-orang yang dari Jawa itu kayak dikatakan celengan semar dan lain sebagainya. Itu bukti rasisme mereka. Memang temanya rasisme kalau saya menyimpulkan dari yang disampaikan oleh Kiai Ihya tadi itu. Lah, Kiai Ihya tadi sempat menyampaikan tentang kuatnya sihir Ba'alwi. Tetapi sebenarnya mereka nggak punya itu semua. Justru menurut saya yang mereka jadikan sebagai bahan untuk mensihir masyarakat Jawa itu ya nasab itu. Masyarakat Jawa itu tidak akan bisa disihir oleh siapapun, karena masyarakat Jawa itu kuat. Para keturunan Brahmana lah katakan begitu masyarakat Jawa itu. Tetapi karena masyarakat Jawa itu punya karakter sangat menghormati keturunan para tokoh agama dari dulu, dan masyarakat Jawa itu juga sangat hormat kepada Nabi Muhammad, sehingga ketika siapapun membawa atas nama nasab Nabi itu sangat dihormati. Nah, ini sebenarnya karena mindset kebudayaan masyarakat Jawa aja yang sudah terpatri. Masyarakat Kapitayan itu yang dihormati itu ya tokoh-tokoh agama, bukan pedagang, bukan politikus, bukan penguasa. Masyarakat Kapitayan itu punya karakter sangat menghormati tokoh-tokoh agama, dan itu terbawa kepada masyarakat Jawa yang masuk Islam, entah dengan berbagai kategori keberislaman masyarakat Jawa, itu sangat menghormati sosok Nabi. Lah, kekuatan Ba'alwi itu pengakuan mereka atas nama nasab Nabi, punya terkonfirmasi sebagai cucu Nabi, dan tanpa mengurangi rasa ta'zim kita, hormat kita kepada ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu itu tidak mau melakukan penelitian sebagaimana dilakukan oleh Kiai Umat. Lagi ini penonton, jadi halo, sudah aktif lagi, Kiai? Yeah. Sudah. Ya. Nah, Kiai dulu itu tanpa mengurangi takzim saya pada Kiai dulu, itu Kiai dulu itu tidak melakukan riset seperti yang dilakukan oleh Kiai Imad. Pendekatannya adalah pendekatan husnudzon. Tapi meskipun demikian saya menghormati, karena belum ada yang melakukan riset, ya mau tidak mau husnudzon itu masih berlaku. Saya sendiri kalau nggak ada tesis Kiai Imad, saya juga akan husnudzon. Meskipun saya husnudzon sebelum ada tesis Kiai Imad, sehusnudzon saya mendengarkan pemaparan Kiai Fuad Plaret itu tetap saya senang. Saya setuju, meskipun saya husnudzon sebelum ada tesis. Jadi sebelum ada tesis Kiai Imad itu saya husnudzon Kiai Fuad. Tetapi meskipun saya husnudzon, tetap saya senang sekali pemaparan Kiai Fuad, karena realitas di lapangan itu sudah sangat tidak manusiawi. Islam Mas Rifki itu, Habib itu sudah masuk dalam permasalahan sosial, istilahnya itu. Dan itu bentuk rasisme yang luar biasa. Jadi yang mensihir masyarakat Jawa terhadap keberadaan Ba'alwi, karena Ba'alwi itu mengaku cucu Nabi saja sebenarnya, bukan karena doanya. Kalau doa insya Allah tidak bisa menembus masyarakat Jawa itu pada dipagri oleh leluhurnya kok. Tapi karena atas nasab Nabi ini yang kita nggak bisa bergerak apa-apa. Tapi alhamdulillah setelah ada tesis Kiai Imad, akhirnya punya alasan untuk membuat satu simpulan kalau Ba'alwi itu bukan nasab Nabi, nasabnya tidak terkonfirmasi ke Nabi itu. Itu catatan saya yang pertama sebagai bentuk pemaparan yang ingin menguatkan satu simpulan saya dari pembacaan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya, yaitu bahwa Ba'alwi itu rasisme, sudah melakukan gerakan ras
yang disebut rasisme. Jadi tidak hanya sekedar ras untuk kepentingan kelompoknya, tapi sudah melakukan rasisme, gerakan rasis mereka untuk mempengaruhi publik agar mengunggulkan dan publik berada dalam hegemoni dan kekuasaan mereka. Dan ini sesuatu yang sangat membahayakan untuk bumi Nusantara kita, masyarakat-masyarakat kita yang ada di bawah. Kecuali masyarakat-masyarakat yang sudah terserahkan, keberadaan Habaib mengaku 100 kali sebagai cucu Nabi akan ditertawakan. Tapi kalau di depan masyarakat bawah, sangat berpengaruh itu. Di depan Mas Rifki, di depan Kiai Fuad, di depan saya, mereka akan kita anggap sebagai tamu. Kalau kemaki ya diludahi, kalau enggak ya dihormati, diajak dialog dengan baik. Tapi di tengah masyarakat bawah itu luar biasa. Makanya kalau ada kiai-kiai mengkritik diskursus nasab ini dengan merendahkan komunitas Kiai Imad, Kiai Fuad, sementara tidak mau melakukan kritik terhadap Pak Alwi, itu sama halnya membiarkan masyarakat pribumi ini dalam hegemoni dan kekuasaan Pak Alwi. Dan itu betul-betul tidak punya kasih sayang terhadap umat, itu menurut saya. Ini catatan pertama saya. Kalau barangkali Kiai Fuad akan memberikan beberapa pemaparan, setelah itu nanti saya akan melanjutkan catatan yang kedua saya, tidak langsung terkait dengan pernyataan Kiai Ihya, tapi lebih menekankan pada faktor eksternal yang akan saya respon berangkat dari pernyataan Kiai Nur Ihya. Demikian, terima kasih Kiai Fuad. Oke, jadi saya teringat ini di dalam sejarah dunia gitu, rasisme yang sebagaimana digarisbawahi oleh Kiai Ubaidillah Tamam tadi itu, merespon Kiai Nur Ihya itu, saya jadi ingat bagaimana gerakan Nazi itu, rasisme mereka luar biasa dan rasisme ke dunia politik dan akibatnya sampai terjadi perang dunia kedua gitu. Nah, mungkin Mas Rifki bisa eksplor ini atau sebelum Kiai Tamam nanti menginjak ke catatan kedua, monggo silahkan. Dan kayaknya Mas Rifki udah normal ini anunya, salurannya. Sinyal. Saya kembalikan ke Mas Rifki, nggih. Nggih, monggo. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya belum normal. Jadi nanti kalau ini tiba-tiba terputus, langsung ke Gus Fuad ya. Kalau tentang rasisme itu tidak ada catatan tambahan karena sudah panjang lebar dibahas oleh Kiai Tamam dan Kiai Nur Ihya begitu. Cuma yang kapan-kapan kita bahas itu makna tersirat dari setiap poin itu. Jadi sehingga para audiens atau masyarakat itu betul-betul teredukasi dan memahami apa makna tersirat dari setiap kalimat dari tiap poin itu. Karena kalau 30 doktrin ini dibaca hanya sekilas, letter leg begitu, itu nampaknya akan baik-baik saja dan ya bagus begitu. Tapi ada konstruksi-konstruksi yang tersembunyi di sini sebagaimana oleh di awal tadi itu. Dan perilaku dari klan Habib Alwi itu merupakan manifestasi dari 30 doktrin ini secara integratif begitu. Itu kapan-kapan nanti kita kupas gitu. Nah, itu saat ini bisa dikembalikan ke Yai Tamam mungkin ya, atau dari Gus Fuad dulu ada respon dari apa yang saya paparkan begitu. Saya itu jadi tiba-tiba menjadi lebih khawatir gitu, sekaligus bersyukur gitu. Jadi apa yang dipaparkan Kiai Nur Ihya dan Kiai Tamam itu benar-benar mengingatkan saya pada perilaku itu Hitler itu, yang merasa rasnya paling tinggi, yang merasa tidak ada manusia yang layak, yang mulia selain rasnya. Dan ini ternyata kan pada malam hari ini kita jadi lebih memahami, lebih menyadari gitu. Perilaku klan Habib Pak Alwi ini kan 11-12 dengan Nazi Hitler itu. Nah, ini bagi keindonesiaan di masa depan ini mengerikan karena mereka juga masuk ke ranah politik gitu. Seperti berulang-ulang saya sampaikan gitu. Mereka
menjadi apa ya, parasit di partai-partai politik, di tokoh-tokoh politik, di lembaga-lembaga ormas keagamaan. Ini menurut saya benar-benar inilah apa negara harusnya lebih lebih tegas dalam kehadirannya. Monggo saya kembalikan ke Kiai Tamam dan Mas Rifki. Oke. Baik. Ya itu Baik. Gus Fuad. Itu nanti itu menarik ya Gus Fuad, dibahas tentang bagaimana dampak dari doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran kelan Habib Alwi terhadap dinamika politik. Bagaimana mempengaruhi masyarakat mempengaruhi keputusan-keputusan partai politik atau kebijakan-kebijakan publik itu juga nggak bisa kita perbincangkan lebih panjang di pertemuan berikutnya. Kiai Tamam, dipersilakan. Baik. Catatan pertama saya ingin saya tutup dengan ketegasan Nabi bersamaan dengan wahyu yang beliau terima. Itu sebenarnya sudah betul-betul ingin mengajarkan kepada umat Islam, baik yang hidup sezaman dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW maupun sampai pada era kita, bahkan umat Islam sebelum kiamat tiba, itu betul-betul harus berpegang kepada ajaran kewahyuan yang sudah menjadi satu gerakan kenabian yang ada di surat Quraisy sebagai simpulan tentang pentingnya kita menghapus rasisme. Yang saya sampaikan tadi, surat Quraisy itu sebenarnya sangat tegas menghapus sistem rasisme atau sistem rasisme yang digunakan untuk membangun kekuatan kapital masyarakat Arab saat itu yang sangat kuat dan merendahkan para pekerja, para buruh, ibaratnya memeras keringat, membanting tulang untuk memberi makan, jangankan memberi makan anak istrinya, memenuhi kebutuhannya sendiri ada, kurang bisa kenyang, katakan begitu. Tegas sekali surat Quraisy itu, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasyaif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tegas di sini ditegaskan kebiasaan masyarakat Quraisy yaitu melakukan satu rihlah, bepergian untuk berdagang. Kalau musim penghujan mereka ke Yaman, kalau musim kemarau mereka ke Syam. Dan arogansi mereka ya dalam bentuk kuasa kapital dalam sistem perdagangan. Dan itu dibangun atas gerakan rasisme kelompok masyarakat jahiliyah yang dominan dengan sistem kesukuan, dominan dengan sistem kekeluargaan. Dan itu berdampak buruk kepada masyarakat dalam ruang keberagamaan dan keberagaman. Betul-betul masyarakat yang melakukan pola hidup yang sangat ekstrim untuk kelompoknya masing-masing. Dan itu betul-betul diberantas oleh Nabi. Cara Nabi itu sudah sangat luar biasa, simetris dengan kewahyuan, yaitu dengan menegaskan falyabudu rabb hadzal bait. Sudah menjadi keharusan umat masyarakat era zaman Nabi itu ditegaskan oleh Nabi untuk beribadah kepada rabb hadzal bait, pada Rabb Baitullah atau Rabb Ka'bah atau Allah, katakan begitu. Dengan meneguhkan diri beribadah kepada Allah secara tidak langsung itu sebagai sebuah ketegasan risalah Nabi yang disampaikan kepada umat untuk meninggalkan sistem rasisme atau kuasa kapital yang dibangun atas dasar rasisme. Karena pada akhirnya di surat Quraisy ditegaskan oleh Nabi, karena pada akhirnya Allah lah adalah zat yang memberi makan manusia dari rasa lapar, bukan kuasa kapital yang dibangun atas dasar rasisme itu. Dan Allah lah yang memberikan keamanan
kepada masyarakat atau individu dari ancaman kuasa kapital yang dibangun atas dasar rasisme. Nah itu, oleh karena itu dari surat Quraisy ini ada Habib Ba'alwi mengaku cucu Nabi, tapi justru ingin mengembalikan kuasa kapital berbasis rasisme. Ini kan betul-betul bertentangan dengan ajaran Nabi. Dan ini kan yang dikhawatirkan Nabi, diantaranya Nabi itu mengkhawatirkan akan datang sebuah kaum yang mengaku sebagai bagian daripada Nabi, dalam konteks ini cucu Nabi, tapi perilakunya tidak sesuai dengan perilaku Nabi. Para habaib ini, Habib Ba'alwi ini betul-betul dari catatan tadi yang saya baca, betul-betul rasisme. Mereka ini ingin membangun kuasa kapital, semuanya diukur dengan sistem kapital. Agama pun dikapitalisasi, nasab dikapitalisasi, relasi-relasi dikapitalisasi, gerakan juga dikapitalisasi, ceramah juga dikapitalisasi, sholawat Nabi pun dikapitalisasi. Makanya saya sebut sebagai kuasa kapital yang dibangun atas dasar berbasis rasisme itu tadi, rasisme Ba'alwi. Ini tidak fitnah, wong tadi disampaikan Kiai Nur Ihya. Kalau ingin menuntut, jangan menuntut saya, menuntut penyampaian Kiai Nur Ihya saja, biar saya aman gitu. Saya hanya memberikan catatan secara akademik, ilmiah, terkait dengan perspektif sosiologis keagamaan yang sedang dimainkan oleh Habib Ba'alwi dalam membangun kuasa kapital berbasis rasisme Ba'alwi itu tadi. Dan itu betul-betul bertentangan dengan dakwah Nabi yang digambarkan dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasyaif falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Itu Mas. Penutup dari catatan pertama saya. Ada catatan kedua, catatan eksternal saya. Ada masukan Mas sebelum masuk ke catatan eksternal saya? Belum ada ya. Oke. Ada catatan eksternal saya sekaligus sebagai bentuk bagaimana sih sebenarnya untuk membangun kesadaran masyarakat terkait dengan bahaya kuasa kapital yang berbasis rasisme Habib Ba'alwi. Sebagaimana yang saya dengar dari Kiai Nur Ihya tadi, dengan beberapa catatan-catatan saya tadi itu berkembang dalam ruang kehidupan Ba'alwi secara eksternal, artinya ditimbulkan dari pihak lain yang dalam konteks ini sudah menjadi muhibbin. Misalnya sebagai contoh efek dari rasisme Ba'alwi yang dalam tanda kutip mempengaruhi. Kalau saya tidak mengatakan meracuni, tapi kalau Mas Rifki mengatakan meracuni monggo, tapi saya tidak mengatakan meracuni. Saya hanya mengatakan mempengaruhi orang-orang yang di luar atau orang yang berada di luar Ba'alwi atau mereka yang berada dalam ruang, mereka yang berstatus sebagai eksternal Ba'alwi yang menjadi korban kuasa kapital berbasis rasisme Ba'alwi itu tadi. Secara spesifik Buya Yahya ini menurut saya sudah menjadi korban, tapi beliau tidak merasa sebagai korban. Buya Yahya itu kan seolah-olah saya dengar, saya lihat itu di video bahwa ajaran khurafat itu kan oknum, tidak semua Ba'alwi. Buktinya pengakuan Buya Yahya, saya belajar dari Ba'alwi, saya tidak mendapatkan ajaran khurafat itu. Ini pengakuan Buya Yahya. Oke, saya jawab benar. Benar, itu bisa saja itu terjadi seperti yang dialami oleh Buya Yahya. Tetapi pertanyaan saya, mengapa Buya Yahya membiarkan khurafat Habib? Kalaupun mengaku tidak mendapatkan ajaran khurafat dari habaib, oke lah, saya terima. Tapi mengapa membiarkan khurafat habaib Ba'alwi? Ini kan nggak fair. Satu sisi memaparkan realitas proses pembelajaran yang beliau terima, itu kita terima,
Tetapi marah dia pada mereka yang mengkritisi kurafat-kurafat itu selain bahaya melakukan pembiaran kurafat Habib Ba'alwi, itu juga bentuk bahaya menutup-nutupi kurafat-kurafat Ba'alwi yang jelas-jelas merusak agama. Sampai yang terakhir kemarin saya respon dengan sangat keras, Nabi berada di baris depan belajar nahu dengan Habib, ini kan luar biasa. Sama halnya saya teringat ketika Umi Nur Laila menyampaikan ajaran tentang tawasul, kemudian Buya Yahya dengan berbagai kritik mereka keluarkan, padahal tawasul-tawasul yang dilakukan oleh Habaib Ba'alwi ini mengerikan sampai mencium-cium kuburan segala, sampai berlebih-lebihan, seolah-olah tawasulnya itu terang-terangan, betul-betul. Saya kira saya sendiri tidak terlalu merespon itu sesuatu yang berbahaya kalau itu didasarkan pada dialektika kosmologi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dalam bentuk dialektika. Tetapi yang menjadi persoalan ketika Buya Yahya mengkritisi Umi Nur Laila dengan tawasul seperti itu, padahal ada yang lebih ekstrim bentuk tawasulnya, yang meskipun saya katakan wajar dilakukan oleh di kalangan Habaib Ba'alwi, itu tidak direspon oleh Buya Yahya secara publik. Jadi seolah-olah semua yang dilakukan oleh Ba'alwi itu tidak ada kritik dari Buya Yahya. Tapi yang dilakukan oleh orang-orang Jawa ini itu dapat kritik luar biasa. Sampai tari-tarian, tari zafin, joget-jogetan itu kan bagi kiai-kiai itu sudah mamali, itu sudah muruah betul. Tapi oleh Buya Yahya yang dilakukan oleh para Habib Ba'alwi itu seolah-olah nggak ada respon apapun, meskipun saya juga nggak terlalu fanatik amat. Tetapi yang menjadi persoalan, mengapa ketika perilaku yang oleh Buya Yahya itu tidak sependapat dilakukan oleh masyarakat pribumi, itu direspon dengan sangat ekstrim. Sementara kurafat-kurafat yang sangat ekstrim dilakukan oleh Habib Ba'alwi yang sudah masuk pada ranah penyimpangan agama, itu tidak pernah dia tegur secara publik dengan menyebut perilaku-perilaku yang jelas-jelas gak bagus itu. Kemudian yang kedua, sebagai efek dari kuasa kapital berbasis rasisme yang saya sebutkan tadi, itu punya dampak eksternal yang luar biasa, Mas. Dampak eksternal yang kedua yaitu konkret saja, seperti yang dilakukan oleh para Habib dan Muhibbin, ya termasuk Buya Yahya, termasuk Lutfi Basori, Idrus Romli, dan yang UAS, itu adalah menolak kerja ilmiah dengan memberikan framing-framing yang tidak sehat, seolah-olah percaya kepada Habib itu memang bagian daripada rukun iman. Mengkritisi nasab Habib Ba'alwi itu sama halnya tidak percaya pada Islam dan lain sebagainya. Ini kan dampak kuasa kapital berbasis rasisme yang mempengaruhi efek atau yang berefek buruk pada komunitas eksternal, komunitas di luar Habib Ba'alwi, dan arahnya hanya untuk membangun kesadaran publik tentang keutamaan Habib Ba'alwi, tidak pernah secara jujur menyampaikan kedustaan yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib Ba'alwi, atau bahkan kedustaan nasab Ba'alwi yang sudah jelas-jelas ditemukan oleh Kiai Ahmaduddin Osman dari perspektif lintas disiplin ilmu yang lain, itu seolah-olah mereka tutup-tutupi. Mereka melupakan realitas, termasuk
ketika Habib Ba'alwi pamer buku nasab, mereka nggak pernah merespon. Itu sebuah arogansi dan kesombongan kembali kepada tradisi jahiliyah itu. Seolah-olah mereka itu tutup mata. Termasuk selama ini yang ngotak-atik nasab itu kan, dan menganggap Wali Songo tidak punya keturunan, itu kan dari kelompok Ba'alwi. Tapi komunitas eksternal di luar klan Ba'alwi yang sudah menjadi muhibbin, sudah terdoktrin oleh doktrin-doktrin rasisme Ba'alwi itu seolah-olah tidak bersalah. Tidak bersalah. Yang luar biasa ini kan lupa terkait dengan Bang Haji Roma Irama. Mereka hantam seolah-olah kerendahan orang yang tidak punya ilmu kok tiba-tiba bicara nasab. Tentu Mas Rifki, saya ingin menegaskan dasar dari gerakan kita itu kan bil ilmi wa tuqa. Tetapi yang menjadi persoalan, kalau ada orang yang tidak berilmu tetapi kemudian merespon perkembangan keilmuan, itu jauh lebih baik daripada ada orang yang punya ilmu tapi menutup diri dari perkembangan keilmuan. Bang Haji Roma Irama itu memang mungkin tidak berilmu sebagaimana yang mereka mampu, seperti Ibu Yahya, Uwas, dan kelompok-kelompok Habib yang banyak dalilnya. Mungkin Bang Haji Roma Irama tidak memiliki kapasitas itu. Tetapi ada yang mereka lupakan. Bang Haji Roma Irama tidak berkapasitas sebagaimana idealitas keilmuan yang mereka bayangkan. Tetapi Bang Haji Roma Irama itu senang, cinta terhadap kebenaran. Cinta terhadap kebenaran dan hasil perkembangan keilmuan yang sudah ditemukan dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ini posisi Bang Haji. Sementara mereka merasa punya ilmu yang ideal, tapi mereka tidak menerima kebenaran. Dan seolah-olah menutup diri terhadap temuan keilmuan yang sudah bisa dipertanggungjawabkan dengan beberapa dalil-dalil framing yang justru tidak mencerahkan umat. Ini kan problem eksternal akibat kuasa kapital berbasis rasisme Habib Ba'alwi, setelah saya itu, Mas. Ya. Kemudian hampir komunitas habaib, komunitas eksternal, Habib dan komunitas eksternal atau muhibbin, itu lupa ciri ulama itu adalah menghormati ilmu. Menghormati ilmu dan menghormati orang yang merespon perkembangan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya kalau muhibbin yang dari kalangan kiai atau ustadz, mereka itu kalau dikategorikan sebagai seorang ulama, harusnya mencintai ilmu. Selain mencintai ilmu, juga mencintai orang yang merespon perkembangan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Paling tidak, minimal menghormati Kiai Imad dan menghormati Bang Haji Roma Irama. Kiai Imad mungkin sebagai simbol orang yang punya ilmu, Bang Haji Roma Irama mungkin simbol sebagai orang yang mencintai kebenaran atas dasar perkembangan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya begitu, Mas. Ya. Karena dalam kondisi apapun Islam itu agama yang menekankan ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Itu sudah jelas. Makanya saya jadi bertanya, mereka orang-orang yang terobsesi dan tergambarkan sebagai sosok yang memiliki ilmu, tapi mengapa mereka tidak menghormati perkembangan keilmuan? Setidaknya seperti dicontohkan oleh Kiai Said Akil Siraj, beliau ditanya tentang nasab di Malaysia, beliau mengatakan tidak bisa menjawab secara jelas karena beliau memahami betul ada sosok Kiai Imad yang sudah melakukan penelitian. Bahkan yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Siraj itu adalah ilmu sebagaimana yang
ditemukan oleh Kiai Imad terkait dengan nasab Habib Alwi, dan juga apa yang sudah bisa dipertanggungjawabkan oleh Kiai Imad itu diulas oleh Kiai Said Akil Sirot di Malaysia. Nah, itu sebenarnya contoh sebagai seorang ilmuwan harus begitu, artinya menghormati ilmu. Nah, tradisi NU itu kan begitu, Mas. Tradisi NU itu kan sangat menghormati ilmu. Dan itu, Mas, catatan saya. Semoga bermanfaat dan barangkali ada beberapa hal yang bisa didiskusikan. Silakan, Mas Rifki. Ya, yang menarik itu tadi ya tentu saja ada banyak yang poin-poin yang saya sudah catat dan garis bawahi yang bisa kita eksplorasi dan elaborasi di lain perbincangan. Tapi di kesempatan ini saya mau menitik tekankan pada bagaimana disparitas respon yang ditunjukkan oleh mukibin itu seperti UAS, Buya Yahya terhadap penyelewengan lah mungkin ya, penyelewengan yang dilakukan oleh Habib dan yang dilakukan oleh pribumi. Kalau kepada Habib mereka tidak merespon begitu, tapi kalau kepada pribumi mereka galaknya minta ampun begitu. Itu nampaknya mereka lebih memilih menjaga hubungan baik dengan klan Habib Alwi, tapi meremehkan bahkan mungkin menganggap tidak penting hubungan dengan pribumi begitu. Jadi secara implisit mereka meletakkan pribumi itu sebagai sesuatu yang tidak berharga, dan yang jauh lebih berharga adalah menjaga hubungan dengan klan Habib Alwi begitu ya. Boleh merespon, Mas Rifki? Silakan. Kalau menurut saya itu kan itulah bentuk ciri feodalis, masyarakat feodal, Mas. Tetapi tidak dalam konteks umum masyarakat Jawa. Itu hanya beberapa kasus di antara yang dilakukan oleh Buya Yahya, UAS, dan lain sebagainya. Itu kan bentuk feodal. Artinya apa? Feodalisme itu adalah sebuah karakter yang ketika di hadapannya itu ada orang yang menguntungkan, baik secara kebudayaan maupun secara legitimasi, keberadaan dirinya bisa menjadi legitimasi kehadiran dirinya dan menguntungkan kehadiran dirinya. Oh, itu dia akan hormat. Tapi dengan masyarakat yang dianggap tidak memberikan legitimate terhadap kehadirannya, oh itu kayak orang yang bisa diabaikan begitu saja. Saya tidak mengatakan direndahkan, tapi diabaikan. Itulah ciri feodal. Kalau dengan atasan itu merunduk, dengan bawahan nyepak. Atau kalau digambarkan itu seperti teori kata itu, Mas. Kata itu kalau ke atas kan dia itu merunduk, Mas. Tapi kalau dengan bawahan dia itu menyepak sambil ngencingi, itu kata, Mas. Sambil ngencingin. Iya, itu kan teori kata begitu itu, Mas. Lah, sebenarnya itu teori-teori yang menyebalkan, tetapi itu realitas. Mungkin para Habib Alwi ini betul-betul ideal karena ada dua kemungkinan, Mas. Idealitas Habib Alwi di mata sosok-sosok yang saya sebutkan ini mungkin karena ada relasi yang sudah berlangsung, yang pertama. Yang kedua, mungkin karena sebagai korban doktrinasi, Mas. Sebagai korban dari kuasa kapital berbasis rasisme yang mempengaruhi masyarakat eksternal di luar Ba'alwi, maksud saya, Mas. Iya. Tapi mereka memang mereka nggak sadar. Tapi memang cirinya sama kok, Mas. Kalau di KKNU itu kan buka donasi di YouTube, minta sumbangan, bantuan pondok itu kan jarang, Mas, KKNU itu, Mas. Iya. Kita kan nggak lihat teman-teman kita dalam diskursus nasab ini itu buka donasi untuk sumbangan, bantuan kan jarang, Mas. Iya. Ya ada, tapi kan paling tidak
bukan kelompok yang saya kenal akrab lah dalam konteks saya lah, katakan begitu. Saya belum ketemu itu Kiai Imad bikin pengumuman donasi bantuan di YouTube, Mas. Apa sudah ada atau saya nggak tahu, Mas? Belum ada ya. Belum Dan ada lah ya. Tidak ada. Tapi Buya Yahya kan sangat aktif sekali donasi bantuannya di YouTube itu, Mas. Iya, sampai iklan-iklan segala itu. Sampai iklan-iklan segala. Ya. Itu kan betul-betul dalam sebenarnya negara perlu memverifikasi itu sebenarnya, Mas. Karena negara kan punya tanggung aliran dananya begitu ya. Iya. Karena negara kan punya tanggung jawab terhadap rakyatnya, Mas. Ya. Jangan sampai rakyat itu menjadi korban kapitalisasi. Jadi jangan menerima bantuan itu boleh, tapi kalau kemudian diglorifikasi seperti itu kan jadi tanda tanya besar kita. Tapi secara pribadi saya husnuzon itu baik, Mas. Tapi dalam konteks sebagai warga negara, sebenarnya negara itu, saya berharap negara juga memverifikasi sistem donasi-donasi yang dipublish secara umum itu, Mas. Ya, khawatirnya kayak kasus ACT itu kan ya, atau kasus banyak kasus itu banyak. Itu ya. Iya, banyak. Dan sistem-sistem donasi itu sangat aktif di komunitas Ba'alwi, Mas. Iya. Novel Al-Idrus, Buya Yahya, UAS, banyak itu. Dilalahnya yang bilang-bilang nasab itu kok seneng minta bantuan di sosial media, Mas. Saya lihat loh, Mas. Iya, itu kita juga memperhatikan itu. Kita lihat datanya itu kan ada semua di YouTube itu ya. Ini bukan fitnah, Mas. Iya. Ini bukan fitnah. Dilalahnya saya juga punya pondok, Mas. Ada orang yang mengusulkan, Kang Obed buka rekening di YouTube itu loh, Kang. Langsung saya jawab, dasmu, saya bilang gitu. Saya langsung marah itu, Mas. Bahkan saya tegas, saya itu santri NU, lahir di kampung. Jadi tentu menerima bantuan, tetapi kan tidak dengan jalan glorifikasi seperti itu. Kita menerima bantuan jujur aja, Mas, kalau memang ada yang bantu, tapi tidak mengglorifikasi seperti itu. Dan bahasanya kok dilalak. Saya kadang-kadang bercanda sama istri itu. Rata-rata yang buka donasi itu kok pada membela nasab Habib semua ya, saya bilang gitu, Mas. Mungkin udah ajarannya begitu ya. Salah satu tahu saya. Itulah mengapa itu kan terpengaruh kuasa kapital berbasis rasisme Ba'alwi itu tadi, Mas. Iya. Itu istilah pendek tapi menarik loh, Mas, untuk menjadi tag kritik yang tajam. Jadi saya benar-benar menemukan secara mendasar di sana ada kuasa kapital berbasis rasisme dari Habib Ba'alwi, Mas. Sehingga semuanya harus dikapitalisasikan. Ceramah di YouTube pun harus dikapitalisasikan, Mas. Ya, saya izin masuk ya. Monggo. Itu termasuk kan ada calon legislatif kalau tidak salah ya dari Klan Habib Ba'alwi itu yang kemudian di stikernya itu dibubuhi hadis yang intinya secara substantif itu barang yang membantu keturunanku akan bla 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 bla. Yang itu intinya adalah mengarahkan orang untuk membantu dirinya, begitu ya. Itu kan salah satu bentuk kapitalisasi rasisme dalam politik begitu kan ya. Iya, Mas. Dan rata-rata dikelola secara kerajaan, tidak secara umum bantuan-bantuan itu. Dalam kuasa kerajaan, katakan kelompok kayak ini punya kerajaan sendiri, bantuan yang dikuasai dia sendiri. Dan itu sebenarnya negara, ini sekaligus masukan untuk negara. Siapapun yang membuka donasi di sosial media, itu harus dikawal oleh pihak kepolisian, oleh negara, harus dilaporkan ke publik. Harus dilaporkan ke publik kegunaan, karena itu nanti bisa menipu rakyat.
Negara kan punya kewajiban menjaga harta rakyat, Mas. Jangan sampai rakyat itu tertodong atau tertipu atau dirampas hartanya. Kehilangan hak, jangan sampai rakyat itu kehilangan harta melalui perampasan atau melalui penipuan. Jadi rakyat itu harus menjaga, itulah yang disebut maqasidus syariah. Negara itu punya kewajiban untuk menjaga harta rakyatnya. Itu, Mas. Dilalahnya yang bilang-bilang nasab. Silakan lanjutkan. Dilalahnya yang bilang-bilang nasab habaib itu kok seneng minta bantuan di sosial media dilalahnya, Mas. Iya. Sampai itu teman-teman ya yang menyaksikan podcast ini mungkin juga sering mendapatkan iklan-iklan UAS itu kan UAS, Buya Yahya dan lain sebagainya, yang iklan-iklan ya apa namanya ya, istilahnya donasi mungkin gampangannya. Iya. Entah dengan kemasan apapun ya, tapi berseliweran kan gitu. Iya, semuanya ada donasinya itu di YouTube mereka itu, Mas. Iya. Ini ada komentar ya dari Dunia 99. Harus ada peraturan baru dari pemerintah terkait donasi. Minimal ada pelaporan ke PPATK. Sebenarnya kan di aturan yayasan itu kan harus ada laporan secara terbuka kepada publik kan ya. Oh, langsung ada yang merespon, Mas ya? Iya, langsung ada yang respon ini. Tampil nggak di screen Yai, tampil nggak? Enggak tampil saya, Mas. Oh, enggak tampil ya. Iya. Enggak tampil. Tampil. Atau saya cek. Itu memang begitu, Mas. Itu kan dan termasuk yang menjadi promosi itu kan pertemuan mereka dengan Habib ini, kelompok Habib ini, itu kan seolah-olah juga dipampang semua, Mas, itu semua itu. Ya. Luar biasa. Jadi alat untuk promosi. Dawir gitu namanya itu, Mas. Dawir secara modern. Profesional. Iya, profesional. Dawir profesional namanya, Mas. Iya. Ya, disparitas ini bukan karena saya nggak bisa bikin pengumuman donasi itu, saya bisa, Mas, tapi nggak mau. Iya. Bertentangan dengan apa ya? Dengan nilai-nilai gitu ya. Masa bikin pengumuman gitu nggak bisa? Bisa saja kita. Iya. Tapi kan nggak bagus itu loh, Mas. Iya. Ya, ini apa namanya? Poin terakhir untuk memungkasi perbincangan malam ini. Disparitas sikap antara ke klan Habib Alwi dan pribumi itu kan juga ditunjukkan oleh MUI kan, Yai. Jadi kalau MUI itu ke pribumi itu ya galaknya ada, ya galak begitulah ya. Seperti yang diungkapkan oleh Guru Gempul itu. Kalau ke influencer kecil galak, tapi kalau ke yang sudah besar, ke yang ini diam aja begitu. Itu satu poin dari Guru Gempul. Kemudian yang kita lihat juga kalau ke kasus-kasus yang lain kan juga begitu. Kalau bayangkan bagaimana bisa banyak sekali video-video yang sudah beredar di YouTube tentang klan Habib Alwi, tentang penyelewengannya, penghinaan-penghinaannya. Tapi MUI tidak merespon. Gitu. Ya, karena kan sudah 1 abad lebih kan sudah punya kerajaan, Mas. Kerajaan sosial kebudayaan masyarakat. Kuasa Ba'alwi itu kan kuasa wilayah agama dan kuasa wilayah sosial budaya masyarakat, Mas. Bukan kuasa dalam sistem pemerintahan dan negara. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau nggak bapaknya, mereka sendiri itu belajar di tabarukan di Habib, minta doa lah katakan begitu. Kalau ngaji selama ini masih tetap dikuasai oleh kiai-kiai Nusantara, Mas. Kalau masalah ngaji kita, pesantren itu hanya berapa persen lah Habib yang punya pesantren itu. Itu pun jarang melahirkan ulama-ulama besar. Nyatanya debat Robitoh ngebonnya dari pesantren NU, Mas. Dari pesantren NU, dari Kiai NU yang
yang kebetulan jadi masuk dalam struktur organisasi FPI di sana. Itu artinya pihak Robitoh yang pidatonya ngecas-ngecus ke sana kemari itu, ternyata ketika nasabnya digugat oleh Kiai Imad, mereka nggak bisa menjawab. Ngebonnya dari luar. Harusnya yang bertanggung jawab kan yang punya Robitoh, yang punya ini, Mas. Yang punya pencatatan nasab itu yang harus bertanggung jawab. Malah yang bertanggung jawab malah orang yang nggak tahu menahu tentang nasab mereka. Ya akhirnya dalilnya ya nggak cocok, jaka sambung. Misalnya dalil yang dikeluarkan oleh sosok yang dibon Robitoh, katakan begitu. Dibon bahasa Indonesianya apa, Mas? Disewa ya, dibayar. Sosok yang sosok yang di-hire lah, sosok yang sosok yang dipakai. Itu kan tidak sesuai, Mas. Misalnya menyebut Ahlul Bait. Ahlul Bait itu Mbah Maimun saja menyebut Ahlul Bait itu ya Ahlul Kisah. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah. Tapi mereka mengatakan Habib itu adalah Ahlul Bait. Itu kan jadi persoalan itu, Mas. Tapi gini saya masuk ya. Iya, monggo. Boleh masuk ya? Boleh. Misal katakan saja ya, kalau Habib itu diartikan sebagai Ahlul Bait, artinya kan dari zuriyah Nabi jalur lain kan juga Ahlul Bait. Kalau menggunakan sistematika berpikir dari Robitoh Alawiyah. Nek zuriyah yang lain kan cerdas-cerdas, Mas, nggak mau ngaku-ngaku sebagai Ahlul Bait. Iya, artinya kan begini ya, artinya kan begini. Artinya Robitoh Alawiyah memiliki kewajiban untuk memuliakan Ahlul Bait yang lain serta budak-budaknya. Aduh, mohon maaf. Mukibinnya juga begitu. Karena kita nggak bisa bicara begitu karena mereka kan sudah masuk dalam rasisme, Mas. Mereka nggak menerima klan yang lain. Iya. Mereka nggak bisa menerima klan yang lain, Mas. Artinya kan mereka nggak fair dengan sistem mereka sendiri kan, begitu ya. Nggak fair. Mereka itu kan banyak menyalahi Al-Quran, Mas. Contoh, zuriyah Nabi itu kan nggak hanya dibatasi laki-laki, perempuan pun kategori cucu Nabi. Jadi perempuan cucu Nabi, laki-laki cucu Nabi, dan itu ada Al-Qur'annya, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Dzurriyyah itu kan nggak hanya terbatas pada laki-laki saja, perempuan. Tapi mereka itu kan catatan nasabnya itu kan nggak menyebutkan nama perempuan, itu kan betul-betul jahiliyah. Itu betul-betul pencatatan nasab secara jahiliyah itu di Maktabah Daimi Robitoh Alawiyah di Indonesia itu, Mas. Karena kalau mengacu Nabi itu ya putra-putri sama tercatat, tapi mereka itu kan hanya pengakuannya hanya laki-laki saja. Itu. Dan yang terpenting kalau ingin ikut Nabi, nasab itu bukan untuk dipamerkan di publik, tapi untuk catatan intern keluarga, Mas. Untuk silaturahmi gitu ya. Iya, yang digugat Kiai Imad itu kan karena dipamer-pamerkan di publik sampai untuk kesombongan di pengadilan segala. Bahkan dikapitalisasikan di ruang publik. Lah, pertanyaannya itu mereka itu harusnya bertanggung jawab kiai-kiai yang membela nasab Ba'alwi itu. Iya itu. Karena 100 orang Ba'alwi yang menggunakan nasab untuk capital itu ada 60-an, Mas. Yang tidak itu sedikit, lebih banyak. Maksudnya gimana ya? Nasab artinya lebih banyak sistem kenasaban itu untuk keangkuhan, kesombongan yang nampak di publik itu. Yang 40 yang diem itu bukan berarti tidak memiliki sistem thinking itu, tapi cuma menikmati hasil kerja dari yang 60 itu. Kan iya ya ini. Kan tidak perlu banyak orang kalau yang penting ya ibarat kata iklan itu kan tidak perlu seluruh karyawan yang bersuara, cukup satu ambasador mempengaruhi seluruh citra dari sebuah brand atau perusahaan begitu. Iya. Iya, nyatanya mereka juga menikmati semua.
Nah, ujung-ujungnya siapa itu Habib Krebo, ujung-ujungnya juga marah dengan munculnya diskursus nasab. Marah ya? Marah, ngapain itu, kurang kerjaan katanya, kan begitu saya lihat itu. Mereka memang nggak setuju dengan Rizik Syihab, tapi kan nggak setuju dengan diskursus nasab. Mereka lupa Rizik Syihab begitu itu karena pakai nasab. Kalau nggak pakai nasab nggak laku itu mereka itu. Iya. Hanif Alatas itu karena pakai nasab. Kalau nggak pakai nasab nggak laku itu. Iya, betul. Ya, Tamam, ini boleh kita lanjutkan di perbincangan di lain kesempatan karena sudah monggo Mas. Monggo. Ya. Ya, Mas. Nanti monggo. apa namanya? Itu yang menarik itu nanti kita bikinkan apa ya? Podcast khusus tentang donasi, kemudian disparitas sikap dan lain sebagainya itu ya. Itu bukan fitnah loh Mas, itu sudah betul-betul ada di sosial media loh Mas. Kenapa ya? Itu bukan fitnah, itu yang ada di sosial media kok. Iya, ada itu. Itu teman-teman yang nonton podcast ini juga saya yakin itu melihat itu seliweran iklan-iklan begitu ya. Baik, Yai Tamam, last statement Yai. Barangkali ada. Iya, perlu muhasabah para muhibbin, para habaib. Ada suatu hal yang sangat bahaya dan itu sangat merusak Islam dan kontra risalah. Apa itu? Tadi yang saya sebutkan, yaitu kuasa kapital berbasis rasisme. Berbasis rasisme di sini itu yang saya maksudkan adalah sistem kenasaban. Dari kuasa kapital yang didasarkan kepada sistem kenasaban yang diglorifikasi secara publik, itu pasti ada indikasi kejahatan dan itu berbahaya. Kita harus introspeksi dan sadar betul itu. Bagaimana itu tetap kita kawal dan tidak berlangsung di negeri ini. Biar negeri ini itu betul-betul mengalami sistem kesetaraan untuk membangun sebuah peradaban yang lebih baik ke depan. Sehingga sistem kenasaban itu tidak mengganggu peradaban anak negeri, tidak mengganggu negara untuk membangun peradaban yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Termasuk saya melakukan langkah seperti ini, karena saya ingin NU itu betul-betul menjadi organisasi yang diisi oleh masyarakat yang betul-betul memiliki kesadaran untuk membangun peradaban tanpa diganggu gugat oleh sistem kenasaban Habib Ba'alwi. Karena Habib Ba'alwi di tubuh NU ini sangat mengganggu peradaban NU menurut saya, Mas. Karena selain mengganggu peradaban NU, itu merusak sistem sosial keagamaan warga NU yang selama ini berjalan dengan baik. Semua harus diajak dalam ruang kapitalisasi yang kontra risalah. Sholawat dulu mengiringi pengajian dengan penuh kesederhanaan, tapi sekarang sholawat sudah seperti konser, Mas. Harus betul-betul jutaan itu, Mas, mengundang sholawat. Dan dipola seperti konser, itu kan luar biasa. Mengkapitalisasi sholawat dan mengkapitalisasi lembaga-lembaga yang ada, sehingga agama itu atau pesantren untuk keagamaan itu seolah-olah menjadi alat yang empuk untuk membangun, untuk membuka donasi ke publik yang di sana sampai detik ini belum ada kontrol. Kalau bantuan secara personal yang tidak dipublikasi, tidak dilaporkan, nggak apa-apa, mungkin itu kembali pada pertanggungjawaban individu, Mas. Tapi kalau sudah dipublikasi seperti donasi, itu harus dikawal itu, Mas, tentang masuk berapa untuk apa gitu. Itu. Dan ini semua betul-betul didasarkan pada sistem kenasaban dan sangat mengganggu peradaban Nahdlatul Ulama dan mengganggu peradaban Indonesia. Itu. Tapi
apapun itu, masyarakat kita sudah semakin cerdas, Mas. Semakin cerdas sehingga masyarakat kita sekarang ini itu saya saksikan malah kadang-kadang lebih cepat kemajuan masyarakatnya daripada tokoh agama-agama tertentu, Mas. Tokoh agama dari sosok-sosok tertentu maksud saya. Artinya masyarakat sudah tahu persis lewat sosial media ini bagaimana bahaya mengunggul-unggulkan nasab. Meskipun dari tokoh-tokoh tertentu itu masih sangat memahami Pak Alwi itu secara ideologis, memahami Pak Alwi itu secara doktriner, atau bahkan mereka betul-betul sudah menjadi korban dari kuasa kapital berbasis rasisme sebagai pihak eksternal yang dikorbankan atau yang mau berkorban atau yang betul-betul menjadi korban itu sendiri. Itu, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih Yai Tamam atas pemaparannya dan kehadirannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Kepada pemirsa yang mengikuti podcast ini, kami menghaturkan permohonan maklum atas kendala teknis, sinyal, suara, visual, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan